Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di sini menunaikan ibadah sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperkuat keimanan kita dengan takwa, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Musibah datang bertubi-tubi mendera bangsa kita, bangsa Indonesia, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua musibah ini bukan karena kehendak atau murka alam semesta, karena alam semesta adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak dan keinginan sama sekali. Tetapi kita meyakini bahwa semua itu terjadi dengan kehendak dan takdir pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masyaallahu kana wa ma lam syaya lam yakun." Yang berarti apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pada azal maka pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pada azal maka pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita, seorang muslim, datangnya musibah dapat dimaknai dengan dua makna, ujian atau azab dari Allah Ta'ala. Pertama, musibah-musibah ini dapat dimaknai sebagai ujian dari Allah Ta'ala untuk mengingatkan derajat kita. Apabila kita mampu menahan hawa nafsu untuk bersabar dengan ridho terhadap kehendak dan takdir Allah tersebut, maka Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Yang berarti barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa apabila Allah mencintai seseorang maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Semakin tinggi derajat seseorang maka semakin berat musibah yang ditimpakan kepada mereka, sehingga dalam hadis yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan beberapa hadis di atas dapat dipahami bahwa musibah yang berarti ujian adalah musibah yang ditimpakan kepada umat Islam yang taat kepada Allah Ta'ala. Sebagai media untuk meningkatkan derajat mereka menurunkan Allah Ta'ala. Kedua, musibah-musibah tersebut dapat dimaknai sebagai azab Allah yang dimajukan di dunia sebelum azab yang lebih pedih di akhirat. Karena meskipun secara umum azab atas dosa umat Muhammad akan ditimpakan di akhirat, namun ada beberapa dosa yang azabnya dimajukan di dunia. Dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan bahwa sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia dimajukan azabnya di dunia, seperti dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa memutuskan silaturahmi, dan dosa diamnya umat Islam dari kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemungkaran dan kemaksiatan sekarang ini telah merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan bebas muda-mudi menjadi tren, perzinahan dianggap sebagai hal biasa, minum-minuman keras, konsumsi narkoba dianggap sebagai kebanggaan. Perjudian dilegalkan dengan berbagai modus dan nama. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Praktik riba sudah menjadi kebiasaan. Pencurian dan korupsi dari mulai yang kelas teri
sampai dengan yang ratusan miliar rupiah dilakukan oleh rakyat biasa sampai para pejabat yang terhormat tanpa sedikit pun rasa malu. Kemungkaran yang paling besar dan paling berbahaya yang sedang menyebar saat ini adalah kemungkaran kefukuran, yaitu munculnya paham-paham yang menyimpan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Hari ini banyak berkembang paham Khawarij yang mengkafirkan setiap umat Islam yang tidak terhukum dengan hukum Islam meskipun hanya dalam satu permasalahan kecil. Paham ini mengakibatkan munculnya paham terorisme yang sangat meresahkan. Hari ini juga berkembang paham Qadariyah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Hari ini juga berkembang paham Mujassimah atau Karamiyah yang meyakini bahwa Allah adalah jisim yang memiliki anggota badan dan bertempat di suatu tempat tertentu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada dalam arti meningkatkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba yang mendapatkan petunjuk di jalan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali musibah yang melanda negeri kita, dari banjir bandang, amukan angin topan, tanah longsor hingga gempa bumi dan jebolnya tanggul-tanggul penahan air. Alam seolah begitu murka dengan keserakahan umat manusia yang dengan rakus mengeksploitasinya tanpa henti. Setidaknya dari beberapa peristiwa ini kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu menimpa. Mungkin kita akan menemukan banyak pendapat mengapa itu terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin para dukun juga akan mengatakan kejadian-kejadian tersebut adalah penanda pergantian zaman. Namun yang demikian adalah pendapat, sah-sah saja jika kita tidak percaya, namun tidak wajib kita imani. Hadirin rahimakumullah. Terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia dalam pandangan Al-Quran, aneka musibah adalah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah digariskan olehnya sebagai firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 51. Kullan yusibanna illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana wa allahu alaihi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah, sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan Allah, dan hanya kepada Allah kita berlindung. Lalu mengapa Allah menimpa bencana kepada umatnya, umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak? Mengapa orang-orang kafir saja ditumpas dengan bencana? Jawabannya adalah karena dibalik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda. Dan bagi saudara-saudara kita tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'in wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya.
Peringatan ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang seringkali melanda negeri ini. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap, dan perbuatan. Padahal beberapa musibah yang terjadi adalah akibat dari perbuatan dan ulah kita sendiri sebagai bangsa jika alam di negeri ini rusak. Siapakah yang melakukan? Tentu adalah kita sendiri, bukan negara lain. Karena takkan ada negeri lain dapat merusak negeri kita kecuali kita sendiri yang mengizinkan mereka. Adapun bagi kita semua, rentetan musibah yang terjadi hendaklah menjadi takzirah atau pengingat bahwa bencana memilukan tersebut dampak terjadi di tempat kita jika Allah menghendaki. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu berdoa, bertakarrub, dan beristighfar semoga Dia selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunan bagi kita semua. Dan jika demikian, maka Allah memberi peringatan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar. Perbuatan manusialah yang selama ini banyak merusak ekosistem dan lingkungan manusia yang serakah, selalu mengeksploitasi alam dan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka untuk kembali ke jalan yang diridhoi. Karena kerusakan alam selalu mengakibatkan kerugian bagi warga di sekelilingnya, terutama rakyat kecil. Karenanya siapa yang lebih kuat harus melindungi yang lemah, siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang dalam kesusahan, dan siapa yang selamat harus bersedia menolong kepada saudaranya yang terkena musibah. Mestinya kita takut jika tidak menolong padahal mampu. Harusnya malu kepada Allah jika tidak membantu saudara yang sedang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki waktu yang longgar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan a'la min hajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi